Alanu geser 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 lagi. Ini yang akhwat kasihkan. Sambil menunggu ya, Kaiser. Nih, maju. Naskah nggak ada. Yazid. Yazid mana Yazid? Yazid nggak ada. Haidar, Haidar, Haidar maju Haidar. Afif, Afif mana Afif? Afif nggak ada. Yusuf, Yusuf Ozil, bukan. Bani, nih. Zaki belum ada. Azam Radityo, Zakwan, nih. Fadlil, Noval, Raihan Ghazi, Raihan Ghazi mana? Nggak ada. Utbah, Ian, Ezra nggak ada. Zain, Vino mana? Vino belum datang. Vino, Nafis, Nafis juga belum datang. Abdul Hakim, Abdul Hakim mana? Yahya Abdillah, Yahya juga nggak ada. Asal, Ozil, Satrio, Parisha, Parisha juga nggak ada. Raja, Vito, Vito nggak ada. Damar, Damar nggak ada. Javas, Javas, Javas mana Javas? Javas nggak ada. Arka, Hamizan, Hamizan mana Hamizan? Nggak ada. Abdurrahman, Abduh nggak ada. Kindi mana Kindi? Hah? Nggak ada. Udah saya buang yang dulu. Udah. Sambil menunggu kita mulai saja karena waktunya cuman sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bisa enggak? Sini. Sudah. Ya, sebelum dimulai, sekarang hari apa? Hari apa? Senin. Besok Selasa, Rabu, Kamis. Kita belajar sebentar lagi. Selasa, besok, Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu
cerdas cermat. Bentar lagi, 3 hari lagi, insya Allah 3 hari lagi kita belajarnya. Ya, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini materinya adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Saya ulangin materinya hari ini, yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Saya ulangin, ditulis semuanya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kaisar udah nulis belum? Jangan cuma ngelamun doang. Satrio Alfidi mana? Belum masuk. Biasanya terawih sampai jam berapa? 8:30. Sudah semuanya? Hal-hal yang tidak membatalkan puasa yaitu 1, mandi dan mendinginkan badan. 1, mandi dan mendinginkan badan. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa: 1, mandi dan mendinginkan badan. Kenapa mandi tidak membatalkan puasa? Iya, karena airnya tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan lewat mulut itu membatalkan puasa. Tapi mandi, misalkan cuacanya hari ini, hari Senin, sangat-sangat panas, keringetan. Kita mandi di hari Senin siang hari boleh atau enggak? Boleh. Itu mandi itu menyegarkan badan dan membuat badan kita tidak keringatan lagi, membuat badan kita fresh. Maka kita harus mandi. Begitu juga misalkan lagi panas-panas ini, kita datang ke keran, mengguyur dengan air, kepalanya diguyur begini sampai basah semuanya, itu juga boleh. Boleh kita mengguyurkan kepala ketika di siang hari Ramadan. Perlu kita perhatikan bahwasannya mandi itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mandi di siang Ramadan ketika panas. Disebutkan oleh sahabat Abu Bakar bin Abdurrahman. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'im minal atashi au minal harri. Kata sahabat Abdurrahman, kata sahabat Abdullah Abu Bakar bin Abdurrahman, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Berarti dia ngintip atau enggak? Hah? Ngintip. Aku melihat Rasulullah mandi katanya. Ngintip enggak sih? Hah? Ngintip. Ini saya ceritakan. Dulu ya, itu kamar mandinya tidak ada atasnya. Maksudnya atas itu gimana sih? Mana sih ininya? Tidak ada atapnya. Kotak seperti ini. Ya, tidak ada atapnya. Jadi kalau misalkan Utbah masuk ke kamar mandi yang tidak ada atapnya, kita bisa ngelihat Utbah lagi mandi. Oh, itu lagi Utbah mandi tuh. Utbah gini-gini. Ngapain Utbah gini-gini? Ya, kelihatan, cuman kelihatan kepalanya. Nah, itu seperti itu gambarannya, bukan mengintip ya. Abu Bakar bin Abdurrahman melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi itu bukan mengintip, tapi memang zaman dahulu kamar mandinya tidak ada atapnya. Saya ulangin, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma'. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan ke kepalanya air, yaitu mandi. Wa huwa shaimun, sedangkan Nabi sedang puasa. Minal atashi au minal hari. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa dahaga atau rasa panas. Kalau di Madinah itu kalau sudah panas, itu panasnya sampai menyengat ke mana? Ke tulang. Sangat panas sekali. Berapa derajat? Kalau di Indonesia berapa derajat? Siapa yang tahu? Biasanya kalau di Indonesia itu 30-an, 30 derajat. Kalau di Arab Saudi itu sampai biasanya 50 panas, atau misalkan 45. Ya. Kalau bedanya di sini sama dengan di sana, kalau di sini panasnya panas lembab. Apa panas lembab? Yang membuat keringetan. Kalau di sana panasnya panas kering, tidak keringetan. Tapi ya panas, panasnya menusuk sampai tulang. Itu satu ya, satu mandi dan mendinginkan badan. Sebagaimana yang ceritakan oleh siapa tadi? Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, yang tidak membatalkan puasa, berkumur-kumur. Boleh kita memasukkan air ke dalam mulut kita untuk berkumur-kumur.
Yang barusan datang langsung ditulis aja. Judulnya adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. 1. Mandi dan mendinginkan badan. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur. Afif, mukanya kenapa gini? Marah gitu. Ketinggalan. Kenapa? Berkumur-kumur. Yang kedua yang tidak membatalkan adalah berkumur-kumur. Apa tujuannya berkumur-kumur? Tujuannya menghilangkan bau mulut. Biasanya ya. Atau keseringan. Kalau kita sedang berpuasa ini, itu mulutnya bau. Coba dites. Mulutnya bau. Kenapa mulutnya bau? Karena lambungnya sedang tidak bekerja, dia sedang istirahat. Nah, kalau lambungnya sedang istirahat, itu yang membuat dia mengeluarkan bau dari lambung. Nah, itu mulutnya bau. Nah, kita kalau sedang mulutnya bau, apa yang kita lakukan? Misalkan Afan ini, nah, ke kamar mandi, sikat gigi. Setelah sikat gigi dia melakukan kumur. Atau misalkan berwudu, kita juga berkumur-kumur juga boleh. Rasulullah SAW pernah bersabda sini. Nah, duduk sini. Tentang berkumur-kumur. Nabi bersabda, wabaligh fil istinsyak illa antakuna shaiman. Kalian wajib bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkan. Nah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini, kalau kita sedang berpuasa, maka kita tidak boleh melakukan istinsyak. Hanya cukup berkumur saja ketika wudu. Ini sini, nah, sampingnya Afan. Ambil meja dulu. Sudah, itu yang kedua, boleh berkumur-kumur bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, mencicipi apa? Makanan. Selama tidak masuk kemana? Ke tenggorokan. Yang ketiga yang boleh dilakukan untuk berpuasa orang yang tidak berpuasa, kamu Yahya maju sampingnya ini, adalah mencicipi makanan selama tidak masuk ke tenggorokan. Ambil mejanya. Udah, saya ulangin. Yang ketiga yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Perhatikan semuanya, mencicipi makanan
Apakah untuk semuanya atau hanya beberapa orang? Saya tanya. Untuk semuanya, semuanya itu maksudnya semua anggota keluarga atau hanya untuk yang masak? Iya, di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang ala kulli hal, dalam hal ini yang paling afdol, yang paling kuat pendapatnya adalah untuk yang masak saja. Untuk yang masak, misalkan ibumu masak atau bapaknya masak. Siapa yang bapaknya masak? Siapa yang bapaknya masak, angkat tangan di rumah. Enggak apa-apa bapaknya masak. Justru kebanyakan master chef itu kalau yang masak yang laki-laki itu top. Siapa yang bapaknya masak? Hah? Terus yang akhwat siapa yang bapaknya masak? Sukanya masak di rumah? Nggak ada, semuanya ratanya ibu ya. Nah, kalau misalkan ibu atau bapak sedang memasak makanan, contohnya sop iga atau buntut sapi, sop iga lah, kita merasakan kuahnya sedikit saja, sudah mau matang nih, kurang apa ya, kurang asin atau kurang gula atau kurang lada misalkan, kita cicipin. Nah, pas dicicipin langsung dibuang lagi ke wastafel, dibuang ke situ. Nggak boleh langsung ditelan, ya. Dicicipin, oh pas ini rasanya, ya sudah. Habis dicicipin langsung harus dibuang ke teman-teman, wastafel. Jangan langsung masukkan ke dalam tenggorokan. Kalau masuk dalam tenggorokan apa? Batal atau enggak? Batal. Boleh seseorang mencicipi makanan ketika berpuasa selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Misalkan masih mencicipi makanan, ibu Anda, ibu kamu semuanya, ibu adik-adik semuanya sudah mencicipi makanan. Tiba-tiba ada alano kedatang ke dapur, makanannya sudah ada di atas meja. Alano mencicipin, usil dia mencicipi makanan. Boleh nggak Alano mencicipi makanan seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi yang bilang apa? Karena di situ ada perbedaan pendapat, yaitu ya, yang paling afdal adalah orang yang masak saja yang untuk mencicipi makanan, sedangkan anaknya ataupun misalkan adiknya atau bapaknya tidak perlu mencicipi makanan. Sudah ya, itu yang ketiga. Kenapa mencicipi makanan boleh? Berdasarkan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, beliau mengatakan, la ba'sa ayyadhuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'iman. Tidak mengapa mencicipi cuka. Tahu cuka? Apa rasanya cuka? Asam, bau biasanya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam makanan, itu biasanya cuka itu juga bagus itu. Misalkan yang ada cukanya itu apa ya? Makanan soto biasanya ya. Biasanya makanan-makanan yang berkuah dikasih cuka, ataupun misalkan ikan gurame sambal sambal pakai nanas itu loh. Nah, iya, tahu sambal nanas? Emang enak
masakan dikasih nanas, sambal dikasih nanas, enak, enak. Langsung enak banget ya, saya langsung lapar. Itu biasanya ada cukanya. Kata Ibnu Abbas, kita kembali ke sini. La ba'sa ayyadzuqal khal, kata beliau, tidak mengapa untuk mencicipi cuka awis syai' atau sesuatu yang lain. Misalkan dagingnya sudah empuk atau belum. Kita memasak daging sapi sudah empuk atau belum, kita cicipin, boleh. Malam dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Aska? Syaratnya apa? Tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ini ya, saya kasih rincian. Mencicipi makanan ada dua. Tulis. Makanan ada dua macam. Satu, untuk kebutuhan. Contohnya apa? Siapa? Misalkan yang boleh mencicipi, misalkan ibu atau yang memasak, contoh. Maka ini boleh, maka ini boleh. Tulis. Mencicipi yang makanan untuk kebutuhan bagi yang masak. Mungkin ibu atau bapak kita masak, boleh kita mencicipi makanan. Kemudian yang kedua, iseng. Nah, ini yang suka-suka iseng nih. Di dapur ada makanan, kita cicipin. Iseng ini boleh atau enggak? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Udah, itu kedua keadaan untuk mencicipi makanan. Duduk sini, sampingnya Asal, belakangnya Asal tuh. Iseng, yang kedua iseng. Ya, yang pertama untuk kebutuhan boleh. Yang kedua iseng, hukumnya tidak boleh. Sudah? Sekarang yang ketiga. Ketiga sudah. Yang keempat, berbekam. Saya ulangin, yang keempat yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Apa? Salah tulisannya. Berbekam. Saya ulangin, berbekam. Siapa yang tahu artinya bekam? Tahu nggak? Iya. Kalau yang nggak tahu saya kasih tahu. Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Tulis, yaitu mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita.
Dah. Sini asal maju coba. Misalkan asal badannya sudah capek banget, udah tua dia misal. Contoh, ini badannya sudah capek, dia kerjaannya kuli bangunan. Contoh aja ya. Ya. Pagi-pagi sudah ngangkatin bata, habis itu angkat-angkat semen, kemudian angkat-angkat ini misalkan kayu-kayu untuk bangunan lah. Dia badannya capek, datang ke tukang bekam. Lagi puasa ini, datang ke tukang bekam. Maka yang dilakukan asal boleh atau enggak? Boleh. Ini dia biasanya kalau yang belum pernah berbekam, ini nanti bajunya dilepas, cuman kelihatan dadanya doang. Nanti diambil darahnya, pakai ada kop di sini, di kepala, di sini ada titik-titiknya, diambil darahnya pakai kop, kemudian setelah itu baru ditusuk-tusuk pakai jarum, tik 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 tik. Nah itu nanti akan keluar darahnya, itu namanya berbekam. Berbekam boleh. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Kata Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, siapa? Haidar? Siapa tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi berbekam? Siapa? Haidar yang mengatakan. Ketawa sendiri. Hanya kalau ada yang di depan, saya ulangin. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Dahulu, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Dari dalil ini, dalil yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwasanya berbekam boleh atau enggak? Boleh. Sudah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, siwak. Bersiwak sama ini, bersiwak siwak atau sikat gigi. Sekarang itu jarang ada siwak atau sikat gigi. Boleh. Tahu siwak? Apa siwak? Ya, biasanya kayu. Kalau kemudian ujungnya dikasih pakai pisau ujungnya sini, agar batang di dalam kayunya itu mengeluarkan serabut. Nah, itu kita gunakan, rasanya pedes-pedes. Nah, itu kita menggunakan siwak itu boleh atau enggak? Ada rasanya? Boleh. Biasanya rasanya pedes. Atau sikat gigi. Iya. Bersiwak atau sikat gigi boleh. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, laula
an asyqa ala ummati la hamartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak itu kapan saja, mau sholat, mau atau bangun tidur, atau mau tidur, atau ketika puasa, itu boleh kita menggunakan siwak. Ya. Kemudian sikat gigi juga boleh. Ya, kita menggunakan sikat gigi pakai odol, misalkan Pepsodent atau Ciptaden atau yang lainnya, boleh kita menggunakan sikat gigi yang ada odolnya untuk membersihkan gigi. Boleh. Kemudian berikutnya, nggak usah ngobrol sendiri yang ikhwan, yang laki-laki. Yang keenam, celak, memakai celak, memakai celak, tahu nggak tahu celak? Tulis dulu. Yang keenam yang membolehkan, yang tidak membatalkan puasa, yang keenam adalah memakai celak. Tulis dulu. Yang keenam memakai celak. Sudah. Ada yang bertanya, Ustadz, celak itu apa ya? Nah, saya jelaskan. Celak itu biasanya tempatnya kecil, manjang gini, kemudian ada pas diambil ada ininya, hitam-hitamnya, itu ditaruh di mata. Nah, ditaruh di mata di sininya, supaya ininya matanya menjadi hitam. Nah, itu namanya celak. Nah, misalkan matanya Ozil sini, ini maju. Ini kan matanya, perhatikan ke sini. Matanya Ozil kan belum hitam nih atasnya. Dia memakai celak supaya matanya menjadi hitam. Nah, itu namanya celak ya. Di garis mata sini ya, bukan di dalam mata, bukan. Kalau di dalam mata nanti matanya sakit. Cuman di garisnya ini, yang bawah sama yang atas. Itu namanya celak. Boleh. Kemudian yang ketiga, yang ketujuh, donor darah. Donor darah. Donor darah. Apa donor darah itu apa sih? Siapa yang pernah donor darah? Misalkan ada orang sakit kekurangan darah, dia butuh darah. Darahnya tipenya O. Siapa yang tipe darahnya O? Nah, kalau yang tipe darahnya O, boleh kita memberikan kepada orang yang membutuhkan darah. Misalkan ada namanya Paijo. Paijo sakit kekurangan darah nih. Perhatikan Utbah, perhatikan semuanya. Perhatikan. Paijo kekurangan darah.
darahnya Pak Ijo tipenya O. Nah, kemudian dia mengumumkan siapa yang darahnya O, saya butuh nih. Nah, tiba-tiba yang darahnya O misalkan siapa tadi? Hamizan datang ke rumah sakit, dia ingin menyumbangkan darahnya ke saudaranya namanya Pai Ijo. Nah, dia biasanya disuntik di sini nih, di sini disuntik, diambil darahnya. Itu namanya donor darah. Donor darah menurut hukum Islam itu boleh bagi yang puasa. Paham ya? Paham donor darah? Paham? Paham. Donor darah itu untuk siapa sih? Kamu? Saya tanya, donor darah itu untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Yang akhwat, kamu yang ngobrol sendiri itu, pakai kerudung putih, siapa namanya? Hah? Oh, Intan Bataria. Emang gimana sih donor darah itu gimana? Yang diambil mananya? Tangannya? Darahnya? Daerah mana? Kepala sini? Kemana daerahnya? Di sini. Ya, tangannya kan banyak, dari sini sampai sini diambil. Mananya? Sininya. Salah, yang diambil sininya. Makanya nggak usah ngobrol sendiri. Donor darah itu sama seperti hukumnya berbekam. Dia juga sama-sama mengeluarkan darah. Itu sama persis hukumnya seperti berbekam. Tulis hukum donor darah, tulis semuanya. Hukum donor darah sama seperti berbekam. Saya ulangin, hukum donor darah sama seperti berbekam. Sudah itu aja tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Oh iya, sebelum ditutup, jelas penjelasan ini jelas. Ada berapa apa yang tidak membatalkan puasa? Ada 7. Saya ingin bertanya, yang putra dulu, kalian libur sekolah kapan? Tanggal berapa libur sekolah? Hah? Hari Jumat. Pekan ini apa pekan depan? Yang pekan ini angkat tangan siapa? Yang pekan ini libur sekolah angkat tangan siapa? Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Coba pengen tahu. Yang pekan ini libur sekolah, berdiri dulu. Yang nggak tahu, duduk aja. Libur sekolah ya. Hari apa kamu? Jumat semua. Yang Sabtu siapa? Nggak ada. Udah, tetap berdiri. Kemudian yang duduk, libur sekolahnya kapan? Yang masih duduk, kamu kapan? Pekan ini. Duduk dulu. Enggak, yang berdiri tetap berdiri. Sebentar. Yang pekan depan siapa? Duduk. Angkat tangan yang pekan depan yang duduk. Libur panjang, libur sekolah, libur hari raya lah. Pekan depan hari apa? Coba, hari apa Noval?
Hah? Hari apa? Senin. Oh, Jafas hari apa? Jafas. Jafas hari apa? Hah? Senin. Abdu Rabu. Afif? Oh ya sudah. Kamu Izra? Nggak tahu. Raja? Nggak tahu. Kamu siapa namanya? Hah? Damar, kapan? Nggak tahu. Ya udah duduk. Untuk yang akhwat yang libur pekan minggu ini siapa? Angkat tangan aja. Angkat tangan. Ada berapa? Hari apa aja? Hah? Angkat tangan yang akhwat yang tinggi. Jangan begini, yang tinggi biar tahu, saya tahu. Ada berapa? Satu. Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja. Kamu juga? 6. 6 sudah. Sisanya kapan libur sekolahnya? Nggak tahu. Ya, sekarang saya tanya ini. Sabtu ini yang masuk siapa? Sabtu ini yang masuk jam 8 siapa? Yang ikhwan dulu. Sabtu ini yang masuk sekolah jam 8 siapa saja? Sabtu, hari Sabtu ini. Sekarang hari apa? Senin. Sabtu ini. Paham nggak saya pertanyaannya? Ya. Yang masuk sekolah jam 8 siapa, angkat tangan yang ikhwan? Nggak ada. Nggak ada, libur ya? Libur kan? Ya udah. Sekarang yang akhwat, Sabtu ini yang masuk sekolah ada berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sekolahnya di mana sih? Apa? Raudatul Jannah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai jam berapa yang masuk? Sampai jam 11. Aduh, gimana ya? Ada 6. Yang lainnya libur Sabtu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Coba tolong ustadzahnya dicatat itu tadi nama-namanya yang masuk hari Sabtu. Coba angkat tangan tadi. Angkat tangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kamu juga? Kamu? Tadi gini-gini. Kamu? Enggak? Ya sudah. Ada 7. Coba tadi dicatat nama-namanya yang akhwat yang masuk sekolah hari Sabtu. Udah. Ini yang belum. Yazid maju. Mana Yazid? Nih. Afif maju. Nih. Afif ini bukan itu. Yusuf Ozil nggak ada. Yusuf Ozil. Zaki nggak ada. Azam maju. Azam. Fadil, mana Fadil? Nih, jangan sampai hilang. Raihan, Ezra, Vino nggak ada. Vino ya? Kindi, Vino nggak ada. Nafis nggak ada. Abdul Hakim, Yahya maju. Yahya, nih Yahya. Marisa nggak ada. Vito nggak ada. Damar, Jafas, Damar itu ini Jafas. Hamizan, Abdurrahman,
Hamizan, Abdurrahman, Tindi, Amar nggak ada Amar, Aska, sudah karena waktunya sudah mau habis, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Ayo, bukunya masukkan ke dalam tas. Sudah semuanya? Sebelum ditutup coba perhatikan dulu sampahnya yang ada di sekitar kalian, buang sampah kertas atau serutan pensil atau yang lainnya diambil. Yang akhwat juga sama, sampah-sampah, sobekan-sobekan kertas, serutan pensil atau yang sejenisnya diambil. Jangan membuang sampah di masjid. Udah ya, duduk yang rapi. Sekarang duduk yang rapi. Yang rapi gimana duduk yang rapi? Tangannya di atas meja. Kalian mau istirahat atau enggak? Kalau mau istirahat, duduk yang rapi, mulutnya diem. Mulutnya diem, dikunci. Mejanya enggak boleh digini-gini kan. Nah, belum rapi. Yang akhwat juga ada yang belum rapi. Belum, yang ikhwan belum. Masih ada yang ngobrol. Alfidi masih ngobrol. Emang ada? Nggak ada, ya udah nggak usah tengok-tengok. Ya udah. Ditutup dengan doa majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, yang akhwat dulu keluar sana lewat pintu depan. Sebentar, belum selesai. Belum selesai, sebentar tuh. Duduk dulu, itu nanti nggak bisa diangkat, kalian puasa. Diambil mejanya. Ayo diambil. Kalian mau istirahat atau enggak? Aduh, udah diambil. Yang jarang masuk kemarin Satrio sama Raja sama siapa lagi ya? Udah, tolong dikembalikan ini. Nah, Satrio sama Raja sama Kindi dikembalikan ke sana ini. Ya udah, kalian boleh bubar.